Udah lama kayak gini, Bu. Baru berapa bulan? Ini bunga apa nih, Bu, yang kuning-kuning nih? Yang kuning-kuning bunga apa nih? Jangan bentar. Yang berkaitan dengan pembuangan sampah dan limbah. Untuk pembuangan sampah, tadi kami jelaskan kendala yang kami hadapi selama ini. Salah satu di antaranya adalah armada. Armada yang bisa kita operasikan pada saat ini khusus di Kecamatan Bangko itu ada 4 unit. Di Kecamatan Bagan Sinembah ada 3 unit. Dan untuk alat berat yang biasa mengelola sampah di TPA Bagan CPAP, kita sebenarnya memiliki 4 unit alat berat, 2 PC 200, 1 unit PC 75 dan 1 unit dosen. Namun beberapa bulan belakangan ini keempat alat berat yang kami kelola selama ini mengalami kerusakan, bahkan ada yang rusak berat, dan untuk penganggarannya tentu harus dianggarkan di APBD perubahan untuk perbaikannya. Sehingga langkah awal yang kami lakukan adalah dengan menyewa alat berat dari swasta. Dan insya Allah mungkin ya kami selagi atas nama pimpinan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentu ingin mengucapkan mohon maaf kepada masyarakat Kecamatan Bangko apabila selama beberapa bulan belakangan ini pengelolaan sampah yang ada di Kota Bagan CPAP mengalami kendala. Tapi kami tetap berupaya bagaimana kita mengembalikan
kondisi sampah yang selama ini mungkin belum terangkut atau terkelola dengan baik bisa kita lakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian berkaitan dengan limbah, ada beberapa catatan yang kami sampaikan kepada pimpinan dan anggota Komisi C, bahwasanya kami akan meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha yang ada di Rohil, khususnya yang bergerak di bidang pabrik kelapa sawit, dan dengan melakukan pengawasan yang lebih intens. Artinya mungkin jadwal dan juga volume pengawasannya lebih ditingkatkan lagi, termasuk nanti insya Allah kita akan melibatkan DPRD khusus yang berada di dapil tempat pengawasan untuk sama-sama melakukan pengawasan di lapangan. Kemudian terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan, kami tetap akan memberikan sanksi berupa teguran tertulis dan saksi paksaan pemerintah sesuai dengan tingkat pelanggaran yang mereka lakukan. Saat ini kami ada menangani 7 kasus laporan masyarakat yang sudah kami verifikasi dan saat ini sedang kami tindak lanjuti dengan memberikan sanksi tadi, baik teguran tertulis maupun paksaan pemerintah sesuai dengan tingkat kesalahan yang mereka lakukan. Dan juga kami berharap dukungan daripada Komisi C supaya kinerja kami ke depan lebih baik lagi, terutama dalam pengadaan armada pengangkutan, kemudian alat berat, karena di setiap TPA itu wajib memiliki alat berat. Karena yang nama sampah ini kan setiap hari diproduksi masyarakat, sama dengan rumah sakit, selalu ada pasien. Kalau tidak ada alat berat tentu otomatis akan mengalami kendala kami di lapangan dalam pengelolaan sampah di TPA yang ada di Bagan Siap Api, kemudian TPA yang ada di Kubu, dan TPA yang ada di Bagan Batu. Semuanya tidak ada alat berat. Sehingga mungkin perlu dukungan ya, dari Pak Komisi C bagaimana supaya bisa membantu peningkatan kinerja kami ke depan. Dampaknya itu sampah menjadi keluar tuh Pak ya, yang di jalur 2 itu Pak ya. Ya, Itu saya lagi di kesempatan yang berbahagia ini kami tentunya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kecamatan Bangko, kepada pemerintah daerah, bahwasanya belakangan ini kami kurang maksimal lah dalam melakukan sampah. Ini tidak ada unsur kesengajaan tetapi memang kendala yang kami hadapi, dan mudah-mudahan ya, sampah yang saat ini mungkin menjadi TPA liar yang berada di jalan 2 jalur menuju ke dalam TPA itu bisa kami atasi dalam waktu dekat. Kemarin sempat terbakar Pak. Kemarin itu ya, pengawasan kita seperti ya, apa Pak yang terjadi lagi? Ya, kami akui itu ada mungkin ya baik itu pemulung maupun mungkin masyarakat luar ya, yang karena kondisi cuaca cukup panas, mungkin ada kegiatan aktivitas merokok dan sebagainya sehingga puntung rokok dibuang ke sampah sehingga menyebabkan kebakaran, dan ya tapi alhamdulillah sudah bisa kita atasi. Ya, terkait ini tadi Pak, pengelolaan sampah, di mana kita akan melakukan penyewaan alat kan itu Pak? Bukan akan ya, sudah kita sewa. Ada 2 unit. Satu unit kita alokasikan di TPA Bagan Siap Api. Ya. Kemarin sudah bekerja 2 hari tetapi ada kendala teknis, saat ini sedang perbaikan. Mudah-mudahan nanti hari ini atau lusa sudah selesai perbaikan dan bisa kita pergunakan lagi untuk sampah yang ada di Bagan Api. Kemudian 1 unit untuk di TPA Bagan Batu. Nah, mungkin taksasi biaya belum bisa kita sampaikan karena kan kita sewa berat ini kan berdasarkan jam dan hari operasionalnya. Kita belum hitung berapa hari mereka bekerja, tapi saya kira ya karena anggaran kita ada, kita gunakan anggaran rutin kita untuk sewa alat. Kalau untuk kebutuhan berapa unit sebenarnya Pak? Ya minimal satu TPA itu ada 2 unit alat berat. Apalagi volume sampah yang ada di Kecamatan Bangko ini satu hari yang kita kelola itu lebih kurang 80 ton per hari. Itu harus dikelola dengan baik karena kita menggunakan sistem control and fill,
sampah itu kita timbun, mana yang tidak produktif lagi, nanti suatu saat kita akan timbun dengan tanah tempatan. Sehingga kan itu menunjukkan semuanya dengan alat berat. Termasuk yang di bagian batu, itu memang sama sekali tidak ada alat berat kita, sehingga setiap tahun minimal dua kali dalam setahun kita sewa alat berat. Jadi ya, mudah-mudahan tadi saya sudah sampaikan keluhan kami, ya, komisi saya bisa mendukung. Mungkin dalam suatu kesempatan nanti, ya kalau kondisi keuangan kita sudah memungkinkan, ya kami bisa mengusulkan untuk pengadaan alat berat khusus untuk TPA Bagan Siapi Api, TPA Kubu dan TPA Bagan Batu. Ya, sedikit lagi Pak, terkait limbah tadi ada 7 laporan yang tidak dilanjuti. Boleh disebutkan Pak, limbah perusahaan THR Pak? Ya, Oke. nah, Pertamina Hulu Rokan itu ada di Rantau Bais, di Rantau Kopar, dan juga ada di Manggala. Kemudian pelaku usaha seperti PKS tadi, pabrik kelapa sawit, Perusahaan PT apa Pak? PT-nya saya tidak bisa sebutkan dulu Oke. ya, karena masih dalam proses. Siap. Jadi yang jelas PKS ada 2 atau 3 PKS yang sedang kita tangani saat ini. Terima Oke, kasih Bapak. Oke Pak Adi.